لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis ini setiap ahad ketiga. Setiap ahad ketiga. Pagi ini agak beda nih, apa memang berbeda nih? Biasanya ibu-ibu dan bapak-bapak bisa duduk di kursi yang ada sendenannya, begitu. Tapi ini karena sesuatu hal, ini satu terpaksa lesehan, kedua terpaksa tidak senden. Ya, maka tadi saya masuk itu ibu-ibu sudah senden, yang kanan kiri bapak juga boleh isoko ini. Untuk sampai senden begitu menjadi tempat yang sangat strategis. Pagi hari ini masih berbau-bau 17-an gitu. Walaupun 17-annya sudah lewat, ini 18-an. Jadi saya matur dengan Mas Rianto itu malam tanggal 17 kemarin konon katanya menjadi hari Gang Buntu Nasional. Di mana-mana dicegat buntu. Acaranya apa Pak? Tirakatan. Di tempat Bapak Ibu enten tirakatan. Acara tirakatan itu Pak Ibu sekalian itu ya di Solo Raya. Jadi, hanya di Solo Raya acara malam 17-an ada acara tirakatan itu di Solo Raya. Kalau di Jawa Tengah bagian barat bagian adanya dibuat semacam resepsi peringatan kemerdekaan. Acaranya namanya tirakatan, dari kata tirakat. Kalau dalam bahasa ini sambil nunggu Bapak Ibu yang masih dalam perjalanan ini. Jadi acaranya tirakat. Kalau dalam terminologinya pesantren itu dari kata torikoh. Jadi kata torikoh itu jalan. Yang dimaksud jalan itu adalah jalan untuk takorrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, nanti silakan dicek. Tirakat itu adalah menahan hawa nafsu, kontemplasi kalau dulu itu semedi. Terus prihatin. Tirakat itu prihatin. Ya, begitu. Mengasingkan diri. Maka Ashabul Kahfi itu termasuk kelompok orang yang bertirakat karena mengasingkan diri dari hiruk pikuknya keduniaan. Itu namanya tirakat. Kemarin Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu isinya tirakat itu begitu atau moklen. Jadi tahun depan diganti acaranya boten tirakatan, moglengan. Kalau tirakat itu isinya apa Pak? Kalau dalam kalau kita mau benar-benar tirakat itu, ya mengaplikasi, mempraktekkan surat An-Nasr. Jadi itu kalau mau tirakat, beneran tirakat itu mengaplikasikan, menerapkan surat An-Nasr. An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Jadi kalau mau tirakat ini Pak, tempat ini
Jadi fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir tawwaban. Ya itu baru namanya tirakat. Ini surat ini turun pada tahun ke-8, 2 tahun sebelum Haji Wada Rasulullah. Jadi ayat ini turun tentang kaitannya Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Setelah perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh orang-orang Quraisy, maka Rasulullah kemudian membawa 10.000 pasukan menuju ke Mekah dan menaklukkan kota Mekah dengan damai. Nah, jadi ayat ini menunjukkan satu tentang kabar kemenangan. Kemudian banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Gitu. Terus kemudian yang tersirat di situ kabar berkaitan dengan datangnya ajal Rasulullah yang sudah dekat. Karena sudah kemenangan itu. Nah, cara mengisi kemenangan kemerdekaan itu tadi banyak bertasbih, banyak memuji asma Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Yang keempat, banyak bertaubat. Apa bedanya istighfar dengan taubat, Bapak Ibu? Kalau taubat ada batas waktunya. Ya, walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat manusia itu punya ajal. Kalau ajalnya sudah datang, maka seseorang tidak akan mampu untuk memajukan, memundurkan barang sedikit pun. Datang ajal sudah selesai. Bapak Ibu pernah mendengar atau berdoa? Doa itu Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad. Apa lagi Pak? Sampai wa taubatan qoblal. Jadi taubat itu sebelum, kalau sudah mati selesai, sudah tidak bisa taubat. Enak ya? Nah kalau istighfar, itu tidak ada batas waktu. Terus istighfar itu memohonkan ampun. Memohonkan ampun itu untuk diri sendiri 4 ya, Bapak Ibu sekalian, yang dulu itu saya sampaikan 4 itu. Memohonkan ampun itu untuk diri sendiri, ke atas kepada untuk orang tua, ke bawah untuk anak cucu, ke samping. Ya, ke samping itu ada istri, ada teman, ada sahabat, ada. Makanya ada doanya Allahumma fir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ada nih Pak, itu namanya tirakat. Mungkin nanti diusulkan tahun depan. Kalah suara. Ya. Kalah suara kali campur sari. Nonton, Bapak Ibu itu campur ya. Nah, mari kita lihat, kita ke Riyadhus Shalihin. Ini sebagian besar sudah punya bukunya. Campur. Yang belum punya, coba Ibu Bapak ngangkat tangan. Yang belum punya. Berarti ini mayoritas ini yang belum punya. Kalau belum punya, ya. Ada yang punya tapi tidak dibawa. Masih di lemari Bu. Atau yang akan datang nanti dari Majelis Tabligh, ada itu filenya kan yang PDF, bisa di fotokopi barang 10 atau 15 lembar begitu, itu nanti bisa dibawa bagi yang Bapak Ibu belum kawinan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini hadis yang ke-12. Wa an Abi Abdurrahmani Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cuman berikut.
Oh, enggak dengar. Yang belakang sana kurang. Maka yang di belakang merapat. Ya, Pak. Yang belakang merapat. Yang jauh mendekat, yang dekat menjauh. Oke, sambung. Oke, kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi dari Abu Abdurrahman Abdullah ibni Umar Al-Khattab, Ibnu Al-Khattab. Jadi ini dari Abdurrahman. Jadi namanya Abdullah bin Umar, biasa dikenal dengan nama Ibnu Umar. Bapaknya Abdullah, bapaknya Abdurrahman. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, intolaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Intolaqa salah satu nafarin, ada 3 golongan, ada 3 orang, ada 3 kelompok begitu. Ya, artinya ada 3 orang yang intolaqa berangkat pergi. Mimman kana qablakum, ya, mereka sebelum kalian. Jadi ini menceritakan dulu ada 3 orang yang bepergian begitu. Hatta awahumul mabitu ila gharin, sampai kemudian terpaksa mereka al-mabit bermalam ila gharin, di gua, fadakhaluhu, nah, kemudian mereka masuk ke dalam gua. Jadi ada 3 orang bepergian karena sesuatu hal, maka kemudian terpaksa mereka menginap di sebuah gua. Kan? Nah, di sana ini pun ada penginapan gitu. Fan hadarat sakhratun minal jabali, maka tiba-tiba jatuhlah sakhrah, batu yang besar, ya, dari atas gunung. Fasaddat alaihimul ghar, yang batu besar itu menutup lubangnya gua. Jadi lubang guanya itu, lubangnya gua itu akhirnya tertutup dengan batu yang besar. Faqalu, maka mereka berkata, innahu la yanjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Salah satu di antara mereka mengatakan, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita ini dari batu yang besar itu kecuali kalau kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya bi salihi a'malikum, dengan amal soleh kita. Bapak Ibu, saya potong sampai di sini. Berdoa dengan amal soleh. Kalau dalam Islam namanya apa? Dalam Islam namanya wasilah. Ya, namanya wasilah. Wasilah ada di 2 surat, Bapak Ibu sekalian, nanti panjenengan cek. Ya, pada surat Al-Maidah ayat 35 dengan surat Al-Isra ayat ke-57. Ya, jadi wabtagu ilaihil wasilah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Itu yang surat Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah. Wasilah itu tawasul. Tawasul itu kalau bahasa yang paling mudah itu ya perantara. Ya, perantara. Di Muhammadiyah, Bapak Ibu, tawasul itu satu, ya, ulama-ulama Muhammadiyah sudah menyampaikan bahwa namanya tawasul itu pertama dengan Asmaul Husna. Gimana? Ibu-ibu nanti kalau berdoa dengan menggunakan Asmaul
husna. Kalau Bapak Ibu pengen rezeki berarti disebut ya roza. Kalau pengen berilmu ya, nah, kalau ingin ampunan ya, pengen menikah lagi Al-Fattah. Jangan coba-coba di rumah begitu ya. Jadi disebut Asmaul Husna. Nanti Asmaul Husna itu ada pada surat Al-Hasyr. 3 ayat yang terakhir. Al-Hasyr ini Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahman rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malik al-qudus salam al-mu'min al-muhaimin al-mutakabbir ya. Itu di surat apa Pak? Al-Hasyr. Nah, kontennya nanti cek itu. Ya, ayat yang 3 ayat yang terakhir. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, tawasul itu adalah dengan orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup, orang-orang soleh yang masih hidup. Itu boleh dengan tawasul itu. Misalkan di antara kita ini ada tokoh yang di Ngada ini ada tokoh yang soleh begitu, kemudian kita punya hajat, maka kita minta didoakan, bukan apa namanya dikabulkan gitu ya, tapi kita minta didoakan agar penuh barokah, acara lancar gitu. Kemudian yang lain, Ibu dan Bapak rahimahullah, tawasul di ulama-ulama Muhammadiyah itu adalah dengan apa namanya, amal soleh. Nah, dengan amal soleh. Ya, dengan amal soleh. Amal soleh ya ini tadi. Nanti kita akan apa namanya, kita akan baca tentang bagaimana 3 orang ini bertawasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa namanya, dengan amal soleh mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan al-maksurat. Al-maksurat itu doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dari hadis-hadis yang sahih maupun dari Al-Quran. Doa yang dari Al-Quran yang paling populer apa Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina sapu Al-Baqarah ayat 201. 201. Tawasul dengan orang yang meninggal dunia boleh enggak? Nah, kalau di Muhammadiyah tidak diperbolehkan. Jadi kalau nanti Ibu dan Bapak punya hajat, terus kemudian datang ke makam simbah, terus sampaikan, Mbah niki badhe mantu, itu ya, diparingi lancar, diparingi begitu. Itu dalam Muhammadiyah itu tidak diperbolehkan. Baik, kita lanjut. Qala rajulun minhum, orang pertama di antara mereka berkata, Allahumma ya Allah, kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah lanjut usianya. Syaikhani kabirani. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan. Aku ini kalau memberikan minuman, menyiapkan minuman itu mesti untuk orang tua itu sebelum keluargaku, dan malan itu apa namanya? Sekarang ada budak-budak. Pembantu lah ya begitu ya sekarang ada. Jadi yang diutamakan oleh dia adalah orang tuanya. Dan beliau ini itu menyiapkan minuman itu untuk kedua orang tuanya sebelum untuk keluarganya. Tidak diberi sama orang lain. Coba kasih. Kalau Bapak Ibu mementingkan anak atau mementingkan orang tua? Mementingkan anak. Ya wis.
Oh gampang loh ya. Dijatah. Lanjut, fastaiqadha fasariba ghabuqahuma. Maka kemudian kedua orang tua bangun, lantas minuman itu kita berikan kepada keduanya dan mereka minum. Keduanya minum dari susu yang sudah kita sediakan. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika. Kalau apa yang aku kerjakan itu karena mengharap ridhamu, fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Maka geserkanlah, batu besar itu yang menghalangi kita. Fan farajat syai'an la yastati'un al-khuruj minhu. Maka batu itu bergeser, tapi gesernya mau sedikit. Karena gesernya sedikit, maka la yastati'un al-khuruj minhu. Mereka tidak bisa keluar dari gua yang tertutup batu itu. Amin. Jadi satu Pak Ibu sekalian, itu apa? Amal soleh. Berbakti kepada kedua orang tua yang kemudian disebut dengan birrul walidain. Perbuatan baik yang terus-menerus dilakukan, itu kata bir. Kata bir nanti Bapak Ibu bisa dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Agak panjang itu. Itu nak ngimami Bapak-bapak, kalau ngimami satu ayat ini sudah panjang. Ya, sudah panjang. Apalagi kalau Bapak nanti ngimami pakai suratnya, surat Al-Baqarah, cuma satu ayat Bapak ya. Surat Al-Baqarah ayat 282, itu lumayan. Nah, itu sehalaman ayat tentang utang piutang itu sehalaman itu. Tapi biasanya banyak yang tidak menghafalkan itu. Nah, ini bosok utang piutang. Lanjut, ya, Bapak sekalian. Qalal akhar, kemudian yang kedua, yang lainnya itu berkata, Allahumma, ya Allah, innahu kanat li ibnatu ammi. Aku punya saudara sepupu. Ibnatu itu anak perempuan, ammi itu paman. Jadi saudara sepupu. Ini anaknya saudara sepupu ya Pak? Anaknya Pak D itu loh. Saudara sepupu itu mahram enggak? Yang paling dekat ya dalam keluarga yang bukan mahram adalah saudara sepupu. Itu bukan mahram ya. Yang apa namanya? Bukan mahram. Boleh menikah enggak? Boleh. Saru ya. Itu kaitannya dengan al-adah ya. Di adat itu. Tapi kalau di pesantren enggak Pak ya. Di pesantren itu anaknya kiai dinikah dengan adiknya kiainya, anaknya kiai. Jadi kakak adik itu mantu besanan. Kakak adik itu besanan. Itu biasa itu. Jadi saya itu punya saudara perempuan sepupu ya. Kanat ahabun nasi ilayya. Aku tuh senang. Manusia itu yo senang, masyarakat itu yo senang, nih saya itu lebih senang. Kalau paling senang itu saya itu. Wa fi riwayatin, pada redaksi yang lain, kuntu uhibbuha ka'asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Dalam redaksi lain disebutkan aku itu mencintainya ka'asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Ya seperti orang itu kalau mencintai wanita itu, tapi aku lebih kuat itu cintanya. Jadi ini Bapak sekalian punya saudara sepupu perempuan, saudara sepupunya sangat jadi sangat senang gitu. Ya, sangat senang. Fa'aratuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alam sampai sini ya. Fa'aratuha ala nafsiha famtana'at minni. Saking senangnya Bapak, maka kemudian ia berkehendak untuk famtana'at, berkehendak untuk bersenang-senang.
Nah, pengen amor yang sampai segitunya itu bahasanya ini namanya sampai berzina. Pengennya sampai wah, saking senengnya itu. Hatta alamat biasanatun minas sinina, sampai kemudian datang apa namanya alamat itu satu kondisi yang tidak mengenakkan. Kalau bahasa kita mungkin kemarau begitu ya Pak ya. Suatu musim yang sangat tidak menyenangkan. Datang musim kemarau yang panjang, jadi sanatun minasinin panjang Pak. Karena kemaraunya panjang, fajaat nih fa'ataituha isrina wa mi'ata dinarin. Karena kemaraunya panjang, maka perbekalannya habis. Karena perbekalan habis, dia datang minta bantuan. Kira-kira gimana Pak? Bapak-bapak, ini kita lagi senang sama seseorang. Ya, kita cari-cari kesempatan. Tiba-tiba datang kesempatan itu. Apa yang dilakukan Pak? Fa'a'taituha 'ishrina wa mi'ata dinarin, maka aku memberikan kepada dia 120 dinar. Bapak nanti cari kurs. Kalau sekarang itu dinar dengan dirham. Dirham itu kursnya, kalau tidak keliru ya. Kalau yang sekarang yang memakai kursnya itu memakai dinar dirham itu kan Kuwait itu. Kalau dirham itu sekitar 60-an ribu. Satu dirham itu sekitar 60.000 Pak. Itu. Tapi kalau satu dinar itu sekitar 4.700.000. Ini 120 dinar. 120 kali 4 juta saja. Berapa Bu? Banyak. Sesuai nanti jenengan datang hitung-hitung ini. Untuk pengajian kon hitung-hitungan. Ada kesempatan putrinya ini datang ke kita, kesempatan kita beri dia 120 dinar, apa ya Bapak sekalian? Ya. Antakhala baini wa bainana su'ala. Jadi dia mau memberikan itu, dirinya itu ya, dia memberikan hatta idza qadartu alaina. Kapan si laki-laki ini menghendaki si wanita siap. Iya, siap atau mau gara-gara 120 dinar. Dan kesempatan itu datang, Pak. Kesempatan itu datang. Dalam riwayat yang lain, falamma qa'adtu baina rijlaiha. Ini sudah 18 plus tadi. Ampun ya. Falamma qa'adtu baina rijlaiha. Ketika aku sudah berada di antara dua kakinya. Pripun ini Pak? Sudah di antara dua kakinya. Pun saya tidak menjelaskan terlalu singkat, terlalu detail. Bapak-bapak sangat paham. Sudah begitu Pak, sudah begitu. Si wanita tadi bilang, ittaqillaha wala tafdil khatimah illa bihaqqih. Takutlah kepada Allah, jangan engkau robek cincin ini kecuali dengan jalan haknya. Cincin itu maksudnya? Nah itu. Jangan engkau robek cincin ini kecuali dengan haknya. Jadi kalau sudah dinikahi boleh, silahkan. Dan ini zina ini Pak, zina. Kalau mau itu silahkan dinikahi begitu. Ya, begitu. Fansaraftu anha wa yahabun nasi ilayya wa taraktu az-zahaba allazi a'taituha. Kemudian begitu mendengar yang demikian, maka tidak jadi. Ya, apa? Ini Pak, apa sih? Abot sih. Mana Pak? Alat kontrasepsi ini mensah. Wah, alat kontrasepsi. Kemarin pikiran begitu ya Bu ya. Angka pelet yang dikit saya aja. Kita ini kemarin digegerkan dengan itu ya. PP 28 tahun 2024 itu, Masya Allah. 3 hal yang krusial ya Bu ya. 3 hal yang krusial di PP itu. Satu, terkait dengan penghapusan sunat khitan untuk wanita.
Islam ada nggak khitan untuk wanita? Ada. Ada. Khitan itu untuk laki dan perempuan. Maka hadisnya izal taqal khitanani wajibal ghuslu. Kalau dua alat yang sudah dikhitan itu bertemu, maka wajiblah mandi. Nah, jadi dua alat yang dikhitan apa? Alatnya wanita dan alatnya perempuan ya. Jadi jangan dibayangkan oh ini alat yang dikhitan berarti laki sama laki. Oh, bukan. Wajibal ghuslu wajib mandi. Yang kedua tadi Pak ya, menyediakan apa? Alat kontrasepsi untuk remaja dan siswa. Terus piye kalau ini? Koperasi sekolah wajib. Wah. Yang ketiga, Bapak sekalian, membolehkan aborsi untuk korban pemerkosaan. Korban pemerkosaan diperbolehkan. Ini belum sampai reda ya, masih rame-rame begitu. Geger lagi tambahan apa? Paskibraka. Copot jilbab. Padahal ini BPIP yang nanti menjelaskan cari itu jejaknya digital itu media sosial itu. Nah, ya. Beliau pernah menyampaikan musuh utama Pancasila adalah salah saya ngangkat. Nah, iya. Pun lanjut ini. Iki pripun iki? Kuat boten iki kene ngenten bapak-bapak niki. Hanya berdua. Pak, hanya berdua. Tidak ada siapa-siapa. Yang putri sumpun pasrah karena kaitannya 120 dinar tadi. Ya, sudah di atas dua kakinya. Kira-kira tanggung pun. Sing paling banter niku tahun ini. Begitu. Aman. Nah, ini tanggung gitu. Saya memahami karena godaan yang terberat hanya satu, Al-Baqarah surat Yusuf ayat 8. Godaan terberat itu. Nabi Yusuf itu. Ya tapi kan kemudian sobeknya kainnya yang di belakang, bukan yang belakang. Kalau kita mungkin yang di belakang, yang depan itu banyak sobek. Nah begitu mendengar demikian, padahal saya itu amat sangat suka sama dia. Si laki-laki itu bilang, padahal saya sangat suka sama dia. Setelah mendengar demikian, maka wa taraktu dzahaba allazi a'taitu, maka kemudian saya ikhlaskan semuanya itu. Yang 120 dinar itu, emas itu. Uang emas yang dinar tadi sudah saya lupakan saja begitu. Ya, begitu. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, kalau apa yang aku lakukan yang demikian itu mengharap wajahmu dalam arti keridhaanmu, fafruj 'anna ma nahnu fi. Geserkan. Kenapa? Batu tadi itu. Minta digeserkan. Fan farajatis sahrah ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Batunya bergeser tapi mereka belum bisa keluar. Ya, belum bisa keluar. Kemudian orang yang ketiga berkata, Allahumma mana nih? Ya, orang ketiga, Allahumma, ya Allah, istajartu ajra'a wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakallazi lahu wajham. Saya itu punya banyak karyawan, semuanya sudah saya gaji, semuanya full saya gaji. Saya kasih upah mereka dengan sempurna. Hanya saja ada satu orang yang belum saya gaji, saya beri upah karena dia pergi. Begitu. Fasamartu ujrahu hatta kasrat minhul amwal. Maka gajinya tadi saya kembangkan. Ya Bu, nanti untuk beli dibuatkan kaplingan atau dibuatkan kos-kosan itu. Hatta kasrat minhul amwal, sampai berkembang. Ya, berkembang dari gajinya dia itu kemudian dikembangkan ya, sampai banyak itu Pak. Faja'ani ba'da hinin, tiba-tiba dia datang setelah sekian lama tidak datang, dia tiba-tiba datang.
Pak, itu kira-kira kalau kita ini itu gimana Pak komentar kita? Ngapain training? Jumlah gaji ini kayaknya gaji ini tau. Ya, Gaji ini nah, tangan. no gaji ini. nyobi ben. Kemudian adi ilayya ajri, nagih gajinya dulu itu. Dia datang tiba-tiba meminta upahnya yang dulu itu. Fakultu, maka aku berkata, kuluma taromin ajrika, itu yang kamu lihat itu, itu semuanya itu dari hasil gajimu dulu itu, upahmu itu. Minal ibil wal bakor wa kolam wa rakik, berupa onta, sapi, kambing, termasuk budak yang openi. Ada budak yang openi. Ya, itu semua dari hasil gajimu dulu itu. Terus faqala ya Abdullah la tastahzi'ubi. Ampun gojekan atau apa? Masih gitu. Lah itu ada ibil, ada onta, ada sapi, ada kambing, termasuk penggembalanya, budaknya itu dari hasil upahnya dulu itu. Silahkan ambil. Nah, maka kalau demikian orangnya kan, wah, ampun gojekan gitu. Jangan bercanda Pak. Mau saya minta upah yang dulu kok malah dikasih yang itu dulu. Begitu. Kemudian orang ini mengatakan la astahzi'u bik, aku ora gojekan. Saya tidak bercanda. Ini saya tidak bercanda. Fa akhazahu kullahu. Nah, orang ini maka karena dia bilang tidak bercanda, semuanya diambil, Pak. Kira-kira ketika semuanya diambil itu kita berat hati betul itu. Kok 10% ditinggal toh. Monggo ra ngerti. Kok ora pangerten blas ini. Nah gitu, tapi enggak, itu diambil semuanya. Falam yatruk minhu syai'an, enggak ditinggal pun sedikit tidak ada. Jadi semuanya dibawa. Allahumma, nah, orang ini berdoa, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Kalau apa yang aku kerjakan, yang lakukan itu adalah dalam rangka mengharap keridhaanmu, fafruj 'anna ma nahnu fihi, maka geser. Nah, batu digeserkan ya Allah. Fan farajatis sakhratu fakharaju yamshu. Maka batu itu kemudian bergeser dan mereka bertiga bisa keluar dari gua itu, kemudian fakharaju yamshuna, melanjutkan perjalanan lagi, melanjutkan perjalanan. Hadisnya panjang ya Pak, hadisnya panjang ya. Tapi intinya itu. Nah, jadi ada hal-hal yang bisa kita ambil. Satu, bagaimana kita ini berbuat baik kepada kedua orang tua. Tadi orang yang pertama tadi bahkan sampai memegang gelas susu itu sampai waktu subuh, padahal putri anak-anaknya minta itu. Tapi ini didahulukan untuk orang. Maka ini namanya birrul walidain itu Pak, istilahnya itu. Jadi berbuat baik yang terus-menerus kepada orang tua. Mudah-mudahan kalau kita ini dengan birrul walidain, ya bagus sekalian, ini akan Allah membuat semuanya baik untuk kita. Rasulullah itu pernah ditanya Pak oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Ya Rasulullah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabnya Rasulullah, as-sholatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya itu Bapak Ibu sekalian, itu menjadi bagian dari kita mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat itu ada 3 unsur Pak. Waktunya, kaifiyahnya, ruhiyahnya. 3 itu. Itu namanya mendirikan sholat. Waktunya, kapan kita melaksanakan tepat waktu? Di awal waktu. Ya, makanya kalimatnya itu Bapak sekalian, fawailul lil musallin alladzina hum an
pakai ngan, bukan fi. An sholatihim sahun. Celaka bagi orang sholat. Kenapa orang yang sholat itu celaka? Orang yang melaksanakan sholat, yang mendudukkan sholat itu sebagai sahun itu. Kalau tidak ada uzur syar'i, menunda-nunda. Itu bagian dari itu, Pak. Ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah sisi kaifiahnya, tata caranya, Pak. Bagaimana kita ini, ya, tata cara sholat itu, mari kita perbaiki. Di himpunan putusan tarjih sampun wonten itu. Tata cara sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Wonten himpunan putusan tarjih. Kemudian rohiyahnya itu, jadi rohnya sholat itu dibawa, Pak. Ibu-ibu dibawa sampai di luar sholat. Khudu, ketundukan, kepatuhan, disiplin, itu terbawa sampai keluar sholat. Muraqabahnya juga begitu, muraqabahnya terbawa sampai keluar sholat. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini ada orang sholat, masuk ke masjid, sholat. Tadi dia berangkat bawa sandal jepit. Ingat Ustadz kemarin mengatakan tinggalkan yang jelek, ambil yang baik. Tinggalkan yang jelek, ambil yang tadi bawa sandal jepit. Begitu keluar ada sandal yang baik, ambil pakai bismillah lagi. Ya, mantap. Itu ruhnya terbawa, betul. Dia tidak mendirikan sholat, tapi hanya mengerjakan sholat. Summa ayun, kata Abdullah bin Mas'ud. Setelah itu apa ya Rasul? Birrul walidain. Amal yang paling dicintai Allah adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, summa ayun. Lantas apa lagi ya Rasul? Saudara menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Jihad itu dari kata jahada, maksudnya al-juhdu itu artinya kesungguhan. Bersungguh-sungguh. Dalam arti sempit, jihad itu perang. Arti sempit. Arti luas, bagaimana kita bersungguh-sungguh di semua aktivitas kita. Termasuk Bapak Ibu hadir di majelis ini penuh dengan kesungguhan. Ya begitu. Datang, ya itu udah dinilai jihad itu. Apalagi datang bawa catatan, nyadrat, begitu ya Pak ya. Tapi kalau datang senden, selonjor, Lumayan. ya lumayan dapat. Ya begitu. Kemudian hikmah yang kedua, faedahnya itu bagaimana kita membersihkan diri kita dari perbuatan yang berbau zina. Ya, perbuatan zina. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga hak-hak orang lain dan kita berusaha untuk memberikan kewajiban-kewajiban kita dengan sebaik. Ya, ada hak orang lain. Dalam konsep memberi di dalam Islam itu kan konsepnya ada tiga, itu zakat, infak, sedekah. Itu artinya rezeki yang kita terima, Pak Ibu, rezeki yang kita terima itu ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Ya, gitu. Kalau yang sudah berkewajiban zakat, nah itu zakatnya. Kalau yang belum, saya ambil zakat profesi, zakat penghasilan. Zakat penghasilan itu kan ada dalam kitab fikihnya Syekh Yusuf Qaradawi, Fiqhuz Zakah itu. Nanti kalau ada yang sudah dapat memang harus berzakat dengan hasil yang diperoleh begitu, ya dia zakat itu. Tapi kalau yang belum, maka kemudian tidak mengambil kesempatan itu, masih ada namanya infak dan sedekah. Ya kalau yang belum mencapai nisabnya begitu, ya kita ambil yang infak dan sedekah. Jadi ini hadisnya lumayan panjang Bapak sekalian. Monggo kalau ada yang mau disampaikan, masih ada 7 menit untuk tanya jawab. Monggo Pak Ibu. Betul? Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soal berbakti pada orang tua tadi Pak,
apakah itu include atau termasuk berbakti kepada mertua? Terima kasih Pak. Berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk dengan mertua. Iya, karena mertua itu berkedudukan sebagai orang tua. Hanya saja di mana ini posisinya Pak? Nah, gitu. Kalau anak laki-laki dengan ibunya, kalau anak laki-laki dengan ibunya, itu harus sampun cekat alarm bunyi bisa. Belakang otak. Oh belakang. Terus langsung alibi. Oh belakang. Gitu Pak ya. Jadi kalau anak kalian ini harus. Bagaimana dengan istrinya? Dengan istrinya? Mungkin istrinya mengatakan, oh saya tidak punya kewajiban. Konteksnya, Bapak sekalian, bukan di masalah ketika si menantu putri ini dengan mertuanya yang orang tuanya suaminya. Konteksnya ketika si istri ini tadi atau menantu dengan orang tuanya, itu konteks ketaatan kepada suami. Maka disinilah kuncinya untuk anak laki-laki. Bagaimana dia mengkondisikan istrinya. Ya, begitu. Kalau suaminya bilang, oh ini juga ibuku, yo ibumu itu. Kemudian tidak mau, artinya apa Pak? Tidak ada ketaatan. Tidak ada. Suatu ketika ada seorang wanita, Ali bin Abi Thalib datang mengatakan ibumu sakit, segera dijenguklah. Apa dibilang? Karena suaminya tidak ada di rumah, istrinya tadi bilang, anaknya di perempuan saya belum bisa ke sana karena saya belum dapat izin dari suami. Karena ya sekarang zamannya Ali bin Abi Thalib tidak ada. Apalagi kalau sekarang lagi ya sudah video call saja lah. Nah ini kan video call. Datang kedua, Ali bin Abi Thalib mengatakan ibumu semakin parah itu, buat ditengok. Apa dia bilang? Saya belum berani ke sana karena belum dapat izin. Sampai meninggal. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, saya tidak ke sana karena belum dapat. Kira-kira Pak, kalau kita ini komentari wanita tadi gimana? Kebiangnya tenang. Cahwe itu kebiangnya tenang. Ali juga begitu. Sampaikan kepada Rasulullah ini bahasa kita ini orang itu biangatan banget tuh. Yesus gimana? Apa? Rasulullah tersenyum Pak. Rasul tersenyum. Si wanita tadi dan ibunya masuk surga. Kaget kan? Kok bisa? Si wanita tadi masuk surga karena ketaatannya kepada suaminya. Sementara ibunya masuk surga karena pola pendidikan dan bimbingannya untuk anak. Kebangetan betul? Kalau kita bilang kebangetannya, begitu Pak. Nanti kalau ini kuncinya di anak laki-laki. Begitu. Nah kalau kemudian istrinya tidak mau, waduh bukan kewajiban saya. Itu sing kewajiban ya kowe itu mas, kowe ibumu. Begitu? Oh awas, di belakang itu ada neraka. Begitu. Tapi di balik itu semuanya juga ada surga. Itulah kemudian rahasianya birrul walidain. Ada nih Pak? Ada lagi Bu? Sama cakap Pak, monggo. Satu lagi ya. Menawi betahkan ini kesini Bapak karena kapalnya terbatas. Untuk tawasul tadi Pak. Oh, tawasul tadi yang disampaikan Bapak tadi tidak boleh kepada orang yang sudah meninggal. Bagaimana kalau kita bertawasul kepada Nabi?
Bertawasul kepada Nabi boleh enggak? Dianjurkan. Nabi sudah meninggal. Udah. Berarti nggak boleh. Bukan tawasul, Pak. Tapi kita apa? Mengharapkan apanya? Syafaat. Maka karena syafaat itu syafaat, Pak. Nah, kita banyak bersolawat kepada bukan solawatan ya. Bersolawat. Kalau tawasulnya boleh. Ya karena Nabi nah datang nanti misalkan tawasul kepada Nabi itu kita pas ada kesempatan ke Madinah gitu, nah, dekat makam Rasul kita sampaikan ya Rasulullah gitu. Jadi tawasul itu untuk kepada orang yang masih hidup. Ini dalam konteks Muhammadiyah. Kalau Majlis Tarjih Muhammadiyah demikian. Tapi kalau yang saudara kita sebelah beda. Ya Pak ya? Kalau saudara sebelah kita ini beda. Kalau saudara sebelah kita masih boleh itu. Lebih luas mereka. Kalau Muhammadiyah lebih ketat. Jadi kalau Muhammadiyah lebih ketat. Kalau yang sebelah masih longgar-longgar. Bahkan mereka mengatakan kok boleh kok bertawasul dengan orang yang sudah meninggal itu boleh. Makanya ada acara ziarah itu. Kalau yang terdekat dengan kita ini yang di makam haji itu. Ya sirot. Nanti nih Pak. Nah, maka kita ini kalau apa namanya kaitan dengan Rasulullah yang kita harapkan adalah syafaat. Karena 5 hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Waktu itu khamsan lam yu'tahunna illa. Aku diberi 5 hal yang itu tidak diberikan kepada nabi-nabi lain. Salah satunya adalah memberikan syafaat. Nah, kita ini banyak bersolawat. Begitu Pak. Nanti Pak. Saya kira demikian Pak sebenarnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita lanjut pada apa namanya bulan yang akan datang. Mudah-mudahan juga tempatnya masih di sini ya Pak. Ya nanti kalau ada perubahan insya Allah diinformasikan ya Pak. Pindah mana begitu. Kalau mau pindah Gumpang enggak apa-apa Pak. Gumpang itu punya banyak gedung itu. Ya betul. Kemarin ada wakaf lagi ini Gumpang itu ada wakaf gedung 2 lantai besar itu. Nanti tapi mau kita pakai untuk tahfidz. Jadi ranting Gumpang itu. Monggo nanti kalau kan Gumpang. Jadi saya lebih dekat. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat dan bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah, istiqomah dalam ibadah, dihilangkan, dijauhkan dari wabah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.